Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Isti Pramusinta, pejuang pendidik. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan bercerita terkait dengan tes intelijensi umum khususnya analitis. Soal-soal analitis ini kalau kita perhatikan bareng-bareng, ini setiap tahun akan keluar. Sehingga semoga pada video kali ini akan memberikan sedikit pemahaman atau banyak pemahaman kepada kita semua bagaimana konsep atau cara menjawab soal-soal analitis. Oke, langsung saja kita mulai dengan nomor 1. Suatu kubus mempunyai sisi berwarna putih, biru, kuning, hijau, orange, dan merah. Nah, di sini ada warna-warna. Dan kalau kita perhatikan, huruf depan dari setiap warna ini itu berbeda. Putih itu P, kemudian biru itu B, kuning itu K, kemudian hijau itu H, orange itu O, kemudian merah itu M. Artinya teman-teman sekalian, ketika nanti kita mengerjakan soal ini juga merupakan tips ya teman-teman, itu kita cukup menuliskan huruf depan dari setiap warna. Kita coba mulai dari aturan-aturan yang ada di soal ini. Aturannya di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai dari aturan yang pertama. Sisi biru itu di sebelah sisi putih. Sisi biru, sebelahnya sisi putih. Saya tulis biru strip P itu artinya apa? Bahwa warna biru itu harus sebelahan dengan warna putih, atau warna putih itu sebelahan dengan warna biru. Oke, karena di sini kubus teman-teman, ada baiknya juga kita gambar dulu kubusnya. Gambar dulu kubusnya. Kubus itu adalah cara buatnya cuma 2 kotak gini teman-teman ya. 2 kotak. Nah, kemudian dikasih garis penghubung ya. Ini nggak terlalu bagus tapi cukup menggambarkan sebuah kubus ya. Biru di sebelahnya putih ini sudah, ini ya berarti ya teman-teman. Kemudian sisi biru itu di atas, artinya di atas itu di sini. Nah, bagian kubus yang atas ini berwarna biru, sehingga saya tulis adalah ini biru. Nomor 3, sisi orange di sebelah sisi merah. Orange di sebelahnya sisi merah. Oke. Nomor 4, sisi merah di sebelahnya sisi hijau. Ada merah, ada hijau. Karena di sini sudah ada merah teman-teman sekalian, ini ya merah. Ini. Dan merah juga sebelahan sama orange, maka boleh saya tuliskan ini warna hijau. Jadi orange, merah, hijau. Artinya merah itu harus di sebelahnya sisi orange dan hijau. Kalau orange dan hijau sendiri itu bebas letaknya di mana. Boleh berseberangan, boleh saling bersebelahan, itu tidak ada aturan. Nah, teman-teman jangan bingung ya, aturan dasarnya itu nomor 1 sampai 4 sudah saya tuliskan. Kemudian nomor 5, sisi putih berhadapan dengan sisi kuning. Artinya, kalau sisi putih ini itu di belakang, maka kuning di depan. Kalau misalkan putih ini di samping kiri, maka kuning itu di samping kanan atau sebaliknya. Oke? Tetapi sisi putih dan kuning pasti tidak di sebelah atas dan di sebelah bawah. Kenapa? Karena yang di sebelah atas sudah ada warna biru. Kalau di sini sudah selesai, sudah paham, maka nomor 5 belum saya tulis ya. Ini putih itu berseberangan saya kasih tanda seperti ini ya, dengan warna kuning. Sehingga cara menjawabnya teman-teman sekalian, maka kita cukup melihat yang sudah kita tulis ini. Dan caranya bagaimana? Kita lihat soalnya dan kemudian kita masukkan ke pilihan-pilihan jawabannya. Kira-kira jawabannya A, B, C, D atau E. Gitu ya teman-teman sekalian. Coba kita lihat pertanyaannya. Jika sisi putih ditukar dengan sisi kuning, sisi putih ditukar dengan sisi kuning. Nah, saya kasih warna hijau ya. Putih ditukar dengan sisi kuning. Putih tukar dengan sisi kuning ya. Sehingga tidak ada pengaruhnya, tetap mereka berseberangan.
Sisi orange ditukar dengan sisi hijau. Orange di sini teman-teman sekalian ini ditukar dengan sisi hijau. Tetap sama-sama keduanya itu harus bersebelahan dengan merah. Diputar-putar seperti apapun, aturan dasar ini teman-teman ini tidak boleh berubah. Nah, kecuali nanti misalkan warna apa diganti warna apa. Nah, misalkan ini. Sisi merah ditukar dengan sisi hijau. Sisi merah ditukar dengan sisi hijau. Merah ada di sini. Kemudian hijau tadi kan jadi di sini, ini di sini ya. Artinya hijau yang tadinya di pinggir ini menjadi di tengah. Nah, gitu ya. Sehingga dari ini teman-teman sekalian, ini berubah menjadi merah, kemudian hijau, kemudian baru orange. Kenapa begitu? Karena warna merahnya ditukar dengan warna hijau. Yang tadinya merah itu ada di istilahnya di tengah-tengah dan harus di sebelahnya sisi orange dan hijau seperti di sini, ini sudah berubah aturannya, di mana hijaulah yang harus dekat dengan merah dan orange. Sehingga merah dan orange itu tidak ada ketentuan apakah harus dekat, bersebelahan atau berseberangan. Kita lihat pernyataan manakah yang benar. Nah, pertanyaannya manakah yang benar? Berarti kita lihat satu-satu ya. Dan ingat teman-teman sekalian, saya sudah pernah ngasih tips ketika ada soal ini, teman-teman. Soal ini kita sudah ketemu jawabannya, tidak perlu mencari atau membuktikan bahwa jawaban yang lainnya itu salah. Ya, kita coba mulai dari nomor A. Sisi putih di sebelah sisi kuning. Sisi putih di sebelahnya sisi kuning. Kira-kira betul apa salah? Salah ya teman-teman sekalian, karena apa? Ada tulisan di sebelah. Padahal aturan nomor 5 putih itu berhadapan. Berarti ini salah. Nomor B, sisi merah berhadapan dengan sisi hijau. Apakah betul? Sisi merah di sini teman-teman sekalian berhadapan dengan sisi hijau. Enggak. Yang betul apa? Dia harus di sebelahnya. Sehingga kata berhadapan inilah yang membuat jawaban B ini salah. Harusnya di sebelahnya. Oke, nomor C. Atau poin C, sisi biru di sebelahnya sisi hijau. Ini apakah betul? Sisi biru di sebelahnya sisi hijau. Sisi biru di sebelahnya sisi hijau. Teman-teman sekalian, yang pasti ada di samping kanan kiri seperti yang kita bahas tadi, teman-teman, itu adalah ini. Ya. P dan K itu pasti di sisi kanan atau kiri atau depan atau belakang, tidak mungkin di bawah. Ya, ini tidak mungkin di bawah. Kenapa? Dua ini saling berseberangan atau berhadapan dan tidak mungkin di atas bawah karena yang di atas sudah diketahui ini biru, ya. Di atas ini biru. Sehingga yang pasti kalau di sini ada pernyataan sisi biru di sebelahnya sisi hijau, belum tentu ya. Belum tentu hijau itu di samping kanan kiri, di samping kanan itu maksudnya di sini ya, atau di belakang atau di depan. Belum tentu. Karena bisa jadi hijau itu ada di bawah. Oke, berarti ini bisa betul bisa salah, sehingga ini pernyataannya salah. Karena bisa betul bisa salah. Kemudian yang D, sisi orange di sebelahnya sisi hijau. Nah, apakah betul ini orange, ini hijau, kemudian di sebelah? Kalau di pernyataan itu sisi orange dengan merah, sisi merah dengan hijau ya. Tetapi kalau di situ di soalnya tadi sudah diputer, nah ini sehingga mengakibatkan sisi hijau ini di sebelahnya sisi orange. Sehingga pernyataan yang D inilah yang betul. Kalau kita menjawab teman-teman yang nggak usah dibuktikan lagi. Tapi karena kita masih latihan, kenapa yang betul D, apakah betul atau tidak, maka yuk kita coba. Sisi hijau di antara sisi putih dan biru.
sisi hijau di antara sisi putih dan biru. Nah teman-teman, hijau ini, nah kalau putih jelas ya, putih itu ada di di sisi kanan, kiri, depan, belakang. Kemudian biru itu di atas. Ini bisa di samping, bisa di belakang, kemudian bisa di depan, gitu ya. Sisi hijau di antara sisi putih dan biru. Ya enggak ya, enggak mungkin. Kenapa? Karena sisi putih itu ada di sebelahnya sisi biru, sehingga tidak ada yang di antara keduanya. Sehingga jawaban ini juga salah. Ya, jelas salah. Jadi yang betul adalah yang D. Nomor 2. Suatu kubus mempunyai sisi berwarna putih, biru, kuning, hijau, orange, dan merah. Ini seperti nomor 1 ya teman-teman sekalian. Soalnya kita tulis dulu teman-teman sekalian. Di sini jangan lupa bikin kubusnya. Sorry kalau ini kubus tapi agak kotak ya, agak jadi balok gitu ya. Sisi biru di sebelah sisi putih, jadi biru kemudian putih. Biru ini ada di atas gini. Oke, kemudian sisi orange di sebelahnya sisi merah. Kemudian merah di sebelahnya sisi hijau, berarti begini. Kemudian sisi putih berhadapan dengan sisi kuning, putih. Kemudian ini kuning gitu ya. Jika sisi hijau ditukar dengan sisi putih, hijau ditukar dengan putih. Saya pakai warna yang lain. Hijau, putih, berarti hijau ini jadi putih. Mana lagi? Oh, berarti putih ini juga jadi hijau. Oke. Sisi biru ditukar dengan sisi orange. Biru ini ditukar dengan orange. Orange berarti orange juga ditukar dengan biru. Oke. Pernyataan manakah yang tidak benar? Kalau ada seperti ini teman-teman sekalian, ini berarti kita bikin persamaan yang baru. Artinya apa? Yang di sebelah atas itu jadinya adalah O. Kemudian yang tadinya B ini di sebelahnya P, ini jadi OH. Kemudian tadinya OMH menjadi BMP. Ini juga belum ya teman-teman. P-nya ini karena H berubah jadi P dan P berubah jadi H, ini maka H. Maka ini H. Nah, saling berhadapan dengan K. Nah, pernyataannya atau soalnya akhirnya jadi begitu. Ya. Kita lihat manakah yang tidak benar dari beberapa pernyataan A sampai E di bawah ini. Yang A, sisi putih di sebelahnya sisi kuning. Sisi putih di sebelahnya sisi kuning. Teman-teman sekalian, pertama kita tahu bahwa ini adalah, kita gambar lagi ya. Ini kubus. Kalau di atas ini adalah orange, teman-teman sekalian. Kemudian di situ ada pernyataan nomor 5 ini. Nah, di sini ya. H berhadapan dengan K. Berarti yang mungkin apa? H itu pasti di samping kanan kiri atau depan belakang. Berarti intinya kalau ini atas, ini adalah atas, kemudian yang di sini adalah bawah, gitu ya. Berarti di sini ini adalah tengah. Tengah. Artinya H dan K ini pasti di tengah ya teman-teman ya. H di tengah. Kemudian kalau H di tengah berarti merah ini teman-teman, merah ini pasti dia di bawah. Kenapa? Karena dia di antara B sama P. Berarti B sama P ini juga di tengah. Yang di tengah berarti apa aja? B, P, H, K. Kalau teman-teman ada yang belum paham, ayo kita pelan-pelan lagi coba ulangi video ini. Sisi putih di sebelahnya sisi kuning.
Berarti betul teman-teman sekalian ya. Pada awalnya salah kalau misalkan ini tidak berubah warna. Tapi karena si putih ini teman-teman berubah menjadi hijau, ditukar dengan hijau, maka hijau sama kuning itu yang pasti berhadapan. Artinya misalkan ini hijau, maka kuning ada di sisi sebelah kanan, atau sebaliknya. Kalau misalkan satu di belakang berarti satunya lagi di depan. Berarti teman-teman sekalian, bisa jadi kalau misalkan ya kita ngomong ini misalkan hijau, kemudian ini kuning, maka putih maupun biru itu ada di depan maupun belakang. Yang artinya dia ada di sebelahnya sisi kuning, sehingga ini betul ya. Sisi merah di sebelahnya sisi hijau. Sisi merah di sebelahnya sisi hijau, betul ya. Karena merah itu ada di bawah, sehingga di samping itu bisa kalau bawah berarti sampingnya itu ada di atasnya, di tengah ini. Nah, semua yang di tengah ini berarti di sampingnya teman-teman sekalian. Ada di sebelah ya. Ada di sebelahnya sisi hijau. Oke. Berarti ini betul ya. Kenapa betul? Nah ini biru, merah, putih ya. Kemudian di tengah-tengah juga ada hijau, ada kuning. Pasti berarti merah ada di sebelahnya hijau. Sisi biru di sebelahnya sisi hijau. Ini juga betul. Kenapa? Ini sudah jelas ya. Biru di sebelahnya sisi hijau. Ketika misalkan hijau di sini, ini berarti kuning, maka biru itu kalau tidak di belakang sini, dia di depan, di bagian depan ya. Sehingga ini betul. Yang D, sisi orange berhadapan dengan sisi merah. Ini betul. Kenapa? Orange itu ada di atas, ini di atas. Kemudian merah ini ada di bawah, sehingga berhadapan. Ini berarti betul. Kalau A, B, C, D betul, berarti yang salah pasti E. Kita lihat, sisi merah berhadapan dengan sisi biru. Tidak ya. Sisi merah tadi berhadapan dengan harusnya orange. Sehingga yang ini yang salah. Manakah yang tidak benar? Nah, yang tidak benar berarti yang E. Lanjut ya teman-teman sekalian ke nomor 3. Jadi teman-teman kalau misalkan ketemu soal yang diputar-putar, ditukar, itu pastikan yang tadinya persamaan atau pernyataannya seperti ini, yang sudah dituliskan seperti ini berubah menjadi ini teman-teman sekalian. Ini soal yang cukup hot ya, cukup hot dan hard kalau menurut saya secara pribadi. Kalau teman-teman ada yang menganggap ini easy, alhamdulillah ya. Tapi bagi saya ini cukup hard. Ketika ketemu soal-soal seperti ini, semoga tidak banyak ya. Kalau misalkan banyak ya harus dikerjakan. Lanjut soal nomor 3. Suatu kubus mempunyai sisi berwarna putih, biru, kuning, hijau, orange, dan merah. Ini sama ya soalnya. Caranya bagaimana? Kita buat dulu kubusnya. Tidak perlu rapi-rapi, yang penting teman-teman merasa terbantu dengan adanya ilustrasi gambarnya. Nah, gini. Biru di sebelahnya putih, berarti biru sebelahnya putih. Sisi biru itu di atas, masih sama ya. Kemudian orange di sebelahnya sisi merah, berarti orange, merah. Kemudian merah di sebelahnya hijau, berarti hijau di sini ya. Sisi putih berhadapan dengan sisi kuning, berarti putih berhadapan dengan kuning. Karena putih dan kuning ini berhadapan, berarti pasti teman-teman sekalian ini ada kalau ini saya sebut atas, tadi sudah saya jelaskan di soal nomor 2. Kemudian yang bawah ini kita sebut bawah. Maka yang di tengah-tengah ini, entah di samping kanan, kiri, depan, belakang, ini namanya sisi tengah. Berarti putih dan kuning tidak mungkin di bawah. Kenapa tidak mungkin di bawah? Karena yang di atas itu biru. Sedangkan putih dan kuning ini saling berhadapan. Berarti ini pasti di tengah.
Ketika pasti di tengah, maka yang di bawah itu adalah merah karena dia di antara sebelahnya merah itu ada orange, ada hijau. Berarti dia merahnya itu di tengah-tengah sehingga orange dan hijau ini ada juga di tengah. Nah, pertanyaannya apa sih? Dalam keadaan semula, sisi yang berada di bawah adalah titik-titik. Nah, yang di bawah tadi kita sudah bahas yaitu merah. Berarti jawabannya adalah merah. Kenapa merah? Karena dia harus berada di sebelahnya orange dan hijau. Orange dan hijau ya. Nih merah itu ini ya. Nah, tak tulis nih biar nggak bingung. Ini bagian bawah ini. Bagian bawah, bagian lantai. Kemudian atas itu yang ini teman-teman sekalian. Ini atas. Oke. Jadi ketika sisi kanan dan kiri ini ada putih, ada kuning atau putih sama kuning di depan sama belakang, maka yang memungkinkan di bawah itu cuman merah M. Semoga paham ya teman-teman sekalian. Ini soalnya cukup mudah untuk yang nomor 3, tapi khusus untuk yang nomor 2 ini teman-teman sekalian, ini perlu lebih jelimet karena ini dituker-tuker. Oke. Kita lanjut soal nomor 4. Ini soalnya masih sama, suatu kubus mempunyai sisi berwarna putih, biru, kuning, hijau, orange, dan merah. Ini saya buat lagi kubusnya teman-teman, tidak bosan-bosan saya bikin kubus. Oke, yang di sebelah atas tadi apa? Ini biru ya. Saya pakai warna biru deh biar tidak sama warna merah. Oke, ini atas, ini biru. Kemudian pernyataan nomor 1 ini biru di sebelahnya putih. Berarti biru kemudian putih. Orange di sebelahnya merah, merah di sebelahnya hijau. Berarti orange, merah, hijau. Kemudian yang di bawah itu ini. Nah, ini berwarna apa tadi teman-teman? Merah ya, kita sudah tahu ya. Sisi putih berhadapan dengan sisi kuning. Berarti putih, kuning ya. Dalam keadaan semula, jika sisi hijau berada di bawah, hijau itu di bawah, maka sisi yang berada di atas adalah titik-titik. Nah, gitu ya. Teman-teman sekalian, awalnya itu bentuk kubusnya seperti ini. Kalau misalkan di sini putih, maka tadi kita sudah bicara, maka kuning ada di depannya atau berhadapan ya, berhadapan. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita ngomong di sini ada merah itu di bawah, maka ini merah. Kalau misalkan tadi putih sama kuning itu di samping kiri dan kanan, maka orange dan merah ini ada di depan dan belakang. Ya, boleh orange-nya ada yang di depan, boleh orange-nya yang di belakang. Artinya yang ada di depannya, sisi di depan orange itu adalah hijau. Atau sisi yang di depan hijau berarti adalah orange. Pertanyaannya adalah jika sisi hijau ini ada di sebelah bawah, maka yang di atas titik-titik gitu ya. Artinya apa? Berarti ini yang ditanyakan adalah yang di depannya atau berhadapan. Sisi yang berhadapan dengan hijau. Apa? Orange. Kita tahu ya, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, soal-soal seperti ini teman-teman ini sering keluar. Jadi teman-teman sekalian, cara belajar figural itu bukan dihafal. Karena percuma dihafal teman-teman, karena nanti soalnya pasti juga berubah. Sorry, bukan figural. Belajar analitis itu juga jangan dihafal, tapi dipahami konsepnya. Karena nanti teman-teman sekalian, itu soalnya juga hampir pasti berbeda dengan ini, tapi bagaimana cara menganalisisnya itu mirip-mirip. Oke? Pahami konteksnya, jangan semata-mata pahami kontennya, tapi konteksnya. Ya. Nomor 5. Pak Arif, saya sendiri ya.
kesamaan nama, adalah seorang pengajar sebuah bimbel yang jumlahnya 8 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadwal mengajar tersebut harus sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Jadi ada 8 kelas teman-teman sekalian, A sampai H. Kelas 1, 2, 3 sampai 8. Tepat sebelum dan setelah C, setelah adalah jadwal B dan A. Berarti kalau ini C teman-teman sekalian, setelah itu berarti ada di sebelah kanannya ya. Itu adalah A, berarti yang sebelumnya adalah B. Aturannya harus seperti ini. Kemudian kelas G atau B dijadwalkan pada urutan ketiga. Nah, saya tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka tadi kelas apa? Kelas G atau B itu di urutan ketiga. Berarti G atau B ada di sini teman-teman sekalian. Lanjut ya. Kelas E memiliki jadwal sebelum kelas H. E itu sebelum. Nah, ingat sebelum. Berarti E dulu, kemudian H. Ingat teman-teman sekalian. Kalau tidak ada seperti pernyataan pertama, tepat sebelum. Artinya tepat sebelum itu apa? Sebelum kelas C ini pasti kelas B atau A. Tetapi berbeda dengan pernyataan yang nomor 3 ini. Kelas E memiliki jadwal sebelum H. Tidak harus E itu tepat sebelum H. Yang penting ini sebelum. Nah, berbeda dengan ini ya. Jadi antara ini dan ini tuh beda. Nah, saya kasih tanda misalkan ya teman-teman sekalian seperti ini. Kalau yang harus tepat di depannya saya kasih tanda 2 misalkan. Tanda 2 seperti ini. Artinya apa? Sebelum C itu pasti B, setelah C pasti A. Teman-teman bisa pakai cara seperti saya, ya. Kemudian yang keempat, jadwal kelas D sebelum kelas B. Berarti D dulu baru B. Berarti apa? D dulu baru B. Nah, caranya begini teman-teman. Kalau di situ sudah ketemu ada misalkan B gitu. Padahal kita tahu B itu sudah diadres di pernyataan nomor 1. Nah, ini maka jadikanlah satu pola. Jadiin satu, tidak perlu ditulis di bawahnya lagi. Ingat ya teman-teman, ketika di situ tanda panahnya cuma 1 seperti ini berarti D itu boleh di depannya langsung atau tidak harus di depannya B langsung. Yang penting di depannya. Kelas F, nah ini dijadwalkan setelah kelas H. H dulu baru kelas F. Dan kita tahu teman-teman sekalian, di pernyataan nomor 3 ini tadi H itu sudah diadres ya di sini. Berarti di sini adalah F. Oke, bisa diikuti ya. Dan ingat, panah 1 berarti tidak harus di belakangnya H langsung. Yang penting F itu di belakangnya atau setelah H. Berarti teman-teman sekalian, kalau misalkan kita sudah tahu teman-teman sekalian seperti ini, kita bisa langsung ke jawaban. Jawaban kuncinya adalah apa teman-teman? Ini semuanya adalah patokan ya. Ini semua adalah patokan. Semua ini adalah patokan termasuk juga ini. G dan B, G atau B itu bisa di urutan ketiga ya. Kemudian sebelum C itu ada B dan setelah C itu ada A. Kita lihat pertanyaannya apa? Manakah urutan yang sesuai dengan ketentuan di atas dari urutan 8 sampai 1? Berarti kalau 8 ke 1 itu berarti urutan dari belakang. Kenapa belakang? Karena 8 ya, ke depan. Oke. Berarti ini dari belakang ke depan. Kita lihat paling gampang apa? Ya ini, BCA. BCA itu berarti kalau dari belakang itu berarti A dulu, baru C, baru B. Ada enggak? ACB ini betul. Kemudian BCA ini berarti salah.
ACB ini apalagi nggak urutan, ini salah. Kemudian ACB ini apakah urutan? Enggak ya. Kemudian BCA. BCA ini kebalik, ini dari depan ke belakang. Dari pernyataan ini saja teman-teman sekalian, dari ini saja. Nah, ini ternyata sudah tahu ya, jawabannya adalah yang B. Yang B. Ya sudah, kalau sudah ketemu yang B, ya sudah kita langsung jawab saja. Oke. Kalau ternyata teman-teman dari awal itu mencarinya adalah dari yang E, H, F dulu, ini juga nggak apa-apa. Coba kita buktikan saja ya. Artinya mungkin tidak langsung ketemu jawabannya B ya. Coba kalau kita dari E, H, F dulu, berarti F, H, E. Ini F betul, H betul, E baru di belakangnya betul. Kemudian D dulu baru B. Artinya kalau dari belakang B dulu baru D. Kita coba. A, C, B baru D, betul ya. Ya sudah. Ini berarti sudah terbukti ya jawabannya yang B. Nomor 6. Pak Arif adalah seorang pengajar sebuah bimbel yang jumlahnya 8 kelas. Ini masih sama dengan soal atau pernyataan sebelumnya. Berarti teman-teman sekalian, coba kita buat modelnya. Tepat sebelum dan setelah C adalah jadwal kelas B dan A. Berarti ini C. Sebelumnya ini berarti ada garis 2, ingat ya. Ini berarti tepat sebelumnya, ini juga tepat. Setelahnya ini adalah A. Ini cuma cara saya saja untuk membedakan, memudahkan bahwa kalau garis 2 itu berarti harus tepat di depan dan di belakangnya. Kelas B atau G dijadwalkan pada urutan ketiga. Berarti kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. G itu ada di sini atau B ya. Kelas E memiliki jadwal sebelum kelas H. Berarti E dulu baru H. Pakai garis 1 karena tidak harus E itu sebelum H persis atau H itu setelah E-nya persis. Ini banyak dijumpai, teman-teman masih bingung karena E sebelum H itu kadang disalahartikan E harus tepat sebelum H. Tidak begitu ya. Jadwal kelas D sebelum B. Berarti D dulu teman-teman baru B, dan ini pakai garis 1. Kelas F dijadwalkan setelah kelas H. Berarti ini F. Jika kelas E dijadwalkan pada urutan kedua, maka pernyataan yang benar adalah, jika ini adalah E teman-teman sekalian. E ini saya tulis pakai warna biru karena dia sudah fix ya, nomor 2. Yang benar mana aja? Yang benar apakah A, B, C, D atau E? Yang A kita lihat, kelas C berada pada urutan ke-6. C itu ke-6. Apakah memungkinkan C di sini? Syaratnya apa sih? Syaratnya itu yang penting di situ sebelum C itu ada G, ada B, dan setelahnya ada A. Berarti bisa jadi ya, kalau misalkan nomor 3 G, kemudian nomor 5 itu B, let's say ya, B, A. Jadi memungkinkan ya teman-teman sekalian, di sini G, E. Setelah E itu ada H. Ini F misalkan. Kemudian paling depan apa nih? A, B, C, D. D itu sebelum B ya, bener ya? Berarti ini betul ya jawabannya yang A. Ingat teman-teman, kalau sudah ketemu yang A tidak usah mencari atau membuktikan yang lain itu salah. Dah gitu aja. Soal begini itu tidak perlu membuktikan yang lain itu jawabannya salah. Kecuali kalau kita ketemu di misalkan yang A itu salah, B salah, C salah, D salah, ya sudah yang E pasti betul, nggak usah dibuktikan lagi kalau E itu betul, ya. Kalau tetapi nanti setelah waktunya selesai, waktunya masih tersisa, sedangkan teman-teman udah selesai, baru dicek lagi apakah betul memang jawabannya seperti itu. Kita lihat ya teman-teman, kenapa B, C, D, E ini salah. Kelas F berada pada urutan pertama. F itu pada urutan pertama. F pertama. Memungkinkan atau enggak? Tidak, karena F itu pasti setelahnya H, ya. Ingat di pernyataan nomor 5. Ini bertentangan dengan pernyataan ini, berarti ini salah. Kelas C dijadwalkan pada urutan ketiga. Tidak mungkin
C yang ketiga. Karena apa? Syarat yang ketiga itu kalau nggak B ya G gitu ya. Ini pasti salah sudah. Bertentangan dengan pernyataan kedua. Kelas A memiliki jadwal pada urutan keempat. A itu keempat. Kalau misalkan yang nomor 3 itu B atau G, keempat tidak mungkin A. Yang mungkin itu C. Kenapa? Yang 3 itu kalau nggak G, B. Sedangkan A itu diikuti atau sebelumnya itu harus ada C. Dan C tidak mungkin nomor 3. Ini tidak mungkin nomor 3. Sehingga ketika ada kelas A dijadwalkan pada urutan keempat, ini pasti salah. Kelas D dijadwalkan pada urutan keempat. D itu apakah keempat? Kita lihat. Kalau D keempat teman-teman sekalian, maka ini kan E. E kemudian apa namanya yang ini itu bisa G bisa B. Bisa B bisa G. Let's say di situ B. Kalau di situ B, ini B misalkan ya. Berarti D itu tidak bisa nomor 4. D itu tidak bisa nomor 4 karena dia harus setelahnya A, harus sebelumnya B. Kalau di situ G nomor 3, G nomor 3, berarti teman-teman sekalian bisa jadi D itu betul nomor 4. Tapi kita lihat kalau misalkan D nomor 4 ya, D nomor 4, berarti ini E. Apakah ada yang dilanggar? Kita lihat. E, G, D, kemudian BCA. BCA itu berarti katakan nomor 567 atau 678. Kalau sekarang kita ngomong nomor 567. BCA, ini harus urutan ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian masih ada dua apa namanya? Dua kolom lagi, yaitu H sama F. H sama F itu pasti di sebelah kanannya E. Artinya teman-teman, gini. Ketika ini E nomor 2, kemudian nomor 3 itu sudah pasti kalau enggak G itu B, tidak mungkin yang lain. Nah, katakan G ya, tadi yang B sudah saya ilustrasikan. Sekarang tinggal yang G. Sedangkan di situ masih ada 3, BCA ini belum, dan BCA itu harus urut. Nah, dia harus di sini ya, kalau tidak di posisi apa namanya 5, 6, 7 ya 6, 7, 8. Artinya masih ada dua huruf, dua kelas H dan F yang dia harus berada di posisi setelahnya G. Di sini dan di sini, atau di sini dan di sini. Sehingga D ini pasti tidak bisa menjadi nomor 4, sehingga ini salah. D harusnya pasti di depan. Sehingga jawabannya yang A. Ini cara menganalisis soal-soal analitis di TIU. Soal nomor 7 ini pernyataannya masih sama dengan soal sebelumnya. Ini masih bercerita bagaimana 8 kelas ini bisa disusun dengan baik. Aturannya adalah yang pertama itu berarti B dulu, kemudian ini baru C, kemudian baru A. Saya pakai tanda panah 2, masih ingat ya? Berarti itu tepat di belakang maupun di depannya. Kemudian G atau B dijadwalkan pada urutan ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti G ini sama B itu di sini. Kelas E memiliki jadwal sebelum kelas H. Berarti E dulu baru H. Ingat ya, panah 1. Kelas D sebelum B. Berarti D dulu baru B, panah 1. Kelas F dijadwalkan setelah kelas H. Gini ya, panah 1. Kelas pada urutan ketiga dan keenam adalah, pastikan teman-teman sekalian yang ketiga itu ada G atau B. G atau B. Kalau bukan berarti salah. Kita lihat. H dan F ketiga itu ada H, E. H, E, F.
H ini berarti bukan G atau B ini salah. Bukan G atau B ini salah. G atau G ini berarti kemungkinan bisa betul. A ini berarti salah. Ya. Yang E coba kita lihat. Nanti kalau misalkan yang C salah berarti jawabannya yang E, tidak ada jawaban yang tepat. Kemudian kalau misalkan di situ jawaban yang C berarti yang ketiga itu G. Berarti di sini G teman-teman sekalian. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam itu kita lihat apa yang mungkin dari yang keenam. 6, 7, 8. Misalkan di sini jawaban C adalah B. Bisa nggak sih? Berarti kalau B berarti nomor 7, nomor 8-nya adalah BCA. Nah, kalau gini berarti teman-teman sekalian itu masih ada 4 posisi yang di situ harus masih di depannya BCA. Ada E, ada H, ada F, ada D. Syaratnya E, H, F itu misalkan ya ini apa namanya? Yang penting D itu di depannya. Misalkan D di sini bisa nggak? Kemudian ini F, ini H, ini E. E, H, F. Betul ya? Jadi teman-teman sekalian ini betul ini. Jadi jawaban nomor 7 adalah C. Gitu aja teman-teman cara menganalisis TIU analitis. Dan ini biasanya teman-teman, ini soal-soalnya cukup hot dan biasanya tidak cukup hanya melihat atau membaca sekali saja. Kita butuh membaca 2-3 kali sehingga kalau teman-teman ketemu soal ini semoga tidak banyak. Kalau ketemu banyak ya banyak berdoa aja ya. Semoga betul. Dan ketika di situ jawabannya misalkan kita mengerjakan dari A salah, B salah, C salah, D salah, maka pasti jawaban yang betul E. Kalau di situ mengerjakan dari A sudah betul, ya sudah, yang B, C, D, E nggak usah dibuktikan kalau itu salah. Teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan saya mengajak teman-teman untuk selalu learn, do, dan teach seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa belajar itu sampai mengajar. Sistem belajar yang terbaik adalah dengan mengajar. Salam 400 plus, saya Arif Isti Pramusinta, pejuang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.